Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar semuanya, Nak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita berdoa kepada Allah. Semoga aktivitas kita diberkahi. Berdoa masing-masing dimulai. Berdoa boleh selesai. Ya, sesuai janji saya minggu lalu, karena jadwalnya sedikit berubah ya. Praktikumnya akan saya jelaskan sedikit di sini, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan proses rekaman. Jangan lupa nanti kalian cek di kanal YouTube sekolah ya. Praktikum yang mau kita uji cobakan itu adalah mengenai reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Dengan saya, guru pengampunya, Jam'an Fahmi. Jadi ada dua indikator praktikum, ya, indikator pembelajaran yang kita harapkan tercapai setelah praktikum nanti. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi reaksi eksoterm. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi reaksi endoterm. Ekso dan endo itu berkebalikan ya. Saya rasa kalian sudah membaca materinya, jadi ini sekedar penguatan pengetahuan dan keterampilan. Ada grafik yang membedakan antara reaksi endoterm dan eksoterm ya. Di modul juga sudah ada. Ini mengingatkan kembali kalau di garis vertikalnya itu menunjukkan keterangan entalpi, sementara di horizontalnya itu pergerakan tidak ada lah ya. Jadi kita kasih keterangan di bagian vertikal saja entalpi. Terus di sini dihubungkan dengan garis reaksi dan hasil reaksi. Ingat, tanda panah itu selalu berasal dari reaksi menuju hasil reaksi. Atau bahasa lainnya dari reaktan menuju produk. Nah, apabila entalpi dari reaksi itu lebih tinggi daripada entalpi hasil reaksi, maka ini bisa kita identifikasi dengan reaksi eksoterm ya. Karena waktu kita selisihkan entalpi produk kurang entalpi reaktan, hasilnya bernilai minus. Sementara sebaliknya, kalau entalpi produk lebih tinggi ini ya, hasil reaksi H akhirnya ini lebih tinggi daripada entalpi reaktan atau H awal, waktu diselisihkan delta H akan bernilai positif. Artinya reaksi itu adalah reaksi endoterm. Nah, di kehidupan sehari-harinya apa? Inilah yang mau kita uji cobakan. Ada beberapa alat dan bahan yang diperlukan. Alatnya bisa kalian lihat, di modul sudah tersedia ya di pertemuan sebelumnya. Gelas kimia, termometer. Mungkin kalau di rumah kalian juga bisa dilakukan. Hanya kekurangan alatnya di termometer mungkin ya. Tidak semua rumah punya termometer. Tapi tidak apa-apa. Kita bisa mengidentifikasinya dengan menggunakan kulit tangan. Ya. Bahannya bisa kalian sediakan juga. Yang paling mudah itu bubuk deterjen ya, bubuk deterjen. Nah, nanti untuk bahan yang saya pakai adalah pupuk urea, bubuk deterjen, sama Aquades. Yang sederhana aja dulu ya, yang penting kalian paham. Jadi cara kerjanya kurang lebih ini ya prosedur praktikumnya. Bisa kan baca di modul yang sudah tersedia. Nah, jangan lupa nanti terakhirnya adalah mencatat hasil perubahan suhu ya. Karena suhunya yang mau kita bandingkan. Yang mana reaksi eksoterm, yang mana reaksi endoterm. Kalau kalian melakukannya di rumah, tidak ada alat ukur untuk volume, kalian boleh mengira-ngirakan saja. Tapi sedapat mungkin
Kalau bisa ya ukurannya seperti ini ya. Ini merupakan video kelanjutan dari pertemuan praktikum kita mengenai reaksi eksoterium. Di depan saya di atas meja sudah tersedia beberapa alat dan bahan. Dimulai dari kanan, ini ada gelas ukur ukuran 50 ml. Kemudian ini ada gelas kimia ukuran 100 ml. Diikuti oleh spatula, batang pengaduk, termometer, kemudian ada urea dalam bentuk padat, dan terakhir botol semprot yang sudah diisi dengan Aquades. Kita langsung mulai prosedur percobaannya. Langkah pertama, kita ukur Aquades sebanyak 50 ml. Langsung kita semprotkan dari botol ke dalam gelas ukur. Perhatikan dalam meneliti apakah larutannya sudah sesuai dengan ukuran. Perhatikan garis meniskus bawah. Meniskus bawahnya sudah sejajar dengan garis 50 ml, berarti pengukuran kita sudah sesuai. Kita ukur suhu dari Aquades. Ini merupakan suhu mula-mula dengan menggunakan termometer. Pastikan tangan kita tidak menyentuh ujung termometer. Dikhawatirkan nanti suhu tangan kita akan mempengaruhi suhu dalam termometer. Langsung saja kita celupkan, boleh di dalam gelas ukur. Biarkan sebentar sehingga nanti kita akan tahu suhu berapa Aquades ini. Kalau sudah, segera catat dalam datanya. Pastikan termometernya dikembalikan ke wadah semula. Langkah ketiga, kita perlu mengambil sampel urea sejumlah ukuran 1 sendok teh. Karena kita menggunakan spatula, jadi kita ambil beberapa ukuran spatula. Masukkan ke dalam gelas kimia. Sembilan, 10. Jangan lupa menutup wadah urea. Langkah keempat, kita tuangkan 50 ml Aquades ke dalam gelas kimia yang sudah terisi urea. Kemudian kita aduk hingga membentuk homogen. Pastikan tidak ada lagi serbuk urea yang tertinggal. Oke. Setelah diaduk, kita kembali menggunakan termometer untuk mengukur
suhu yang ada setelah campuran urea dan Aquades bersatu. Biarkan beberapa saat. Sekitar 1,5 menit atau 2 menit. Kemudian catat hasilnya dalam tabel percobaan. Catat suhunya dan menggunakan termometer. Pastikan kita membersihkan ujung termometer yang terkena larutan urea sebelum dikembalikan ke dalam wadahnya. Nah, larutan urea ini kita biarkan selama 5 menit hingga 7 menit. Kemudian nanti kita ukur suhu kembali untuk membuktikan bahwa apakah ada terjadi perpindahan suhu lingkungan di luar larutan urea ke dalam larutan. Beberapa saat. Untuk terakhir kalinya kita gunakan termometer untuk mengukur suhu setelah larutan ureanya kita diamkan beberapa saat. Apakah panas dan lingkungan masuk ke dalam larutan urea atau tidak. Kita buktikan dengan menggunakan termometer. Perlu diingat, suhu terakhir saat mengukur larutan urea tadi adalah 24. Setelah dibiarkan beberapa saat, suhunya berubah menjadi sekitar 25 ya. Bahkan lebih, menuju 26. Oke. Praktikum kita mengenai reaksi eksoterm dan endoterm. Semoga anak-anak sekalian dapat memahaminya. Kita doakan agar masa pandemi ini segera berakhir supaya kita bisa berkumpul dan belajar bertatap muka seperti biasanya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.